memang tipe dasar suami itu kadang seperti itu. Dia malas ya, hidup itu kayak bagi dia itu praksis saja gitu. Kayak kalau ada hal-hal lain, suami percaya aja sama istri. Itu sebenarnya kurang baik. Yang baik itu memang ada komunikasi kan, dan satu saling menanggapi, karena kadang yang dibutuhkan istri itu ya didengarkan. Ketika istri sudah capek seharian, dia di rumah terus, butuh suami sebagai pendengar. Nah, kalau di depan saya ini suami, biasanya saya membawa pesan itu, Pak, suami bapak itu nggak bisa. Bapak itu hadir hanya dengan uangnya saja. Bapak juga hadir dengan telinganya saja. Walaupun capek, pura-pura kayak kita. Walaupun kayak cuek, pura-pura ya Mas. Oke Mbak, itu siapin template saja. Itu udah agak lebih baik kok untuk istri. Jangan langsung capek sama-sama pegang handphone. Lama-kelamaan istri kan trauma. Istri juga udah nggak cerita lagi, dia juga dengan handphonenya sendiri. Padahal kebutuhan itu ada Pak. Saya bilang itu. Tapi kalau memang komunikasi yang seperti itu belum bisa mengakses ke suami, maka pertama yang dilakukan ibu yang tadi itu, ya keadaan saya harus accept untuk memperbaiki keikhlasan saya terima. Memang tipe suami orangnya nggak bisa enak sesuai dengan mau saya. Dia harus menimpali, didiskusikan bareng, nggak semuanya nggak seolah-olah ditimpali ke saya. Saya terima keadaan itu. Yang kedua, harus memang ada harapan suami itu bisa punya akses ke tempat-tempat yang untuk memperbaiki diri. Karena kalau enggak, sulit merubah keadaan suami kalau dari orang terdekat. Dia harus ada pihak ketiga yang membuat dia nganggu-nganggu, yang membuat mereka itu nganggu-nganggu. Maaf nih, saya tuh tiap kalau Jumat kan di KIC itu ke mengisi khutbah. Dan tema khutbah saya itu agak beda dengan ustadz yang lain. Karena saya tema-tema seperti ini saya bawa ke mimbar khutbah. Tetapi sering sekali DKM di KIC itu, di PT-PT itu pada WA, makasih ustadz, materi tadi bermanfaat buat kami. Saya yakin tuh kalau ini keluar dari istrinya, dia nggak akan terima. Tapi ketika itu keluar di mimbar majelis kayak gini nih, mudah terbuka dan menerima nasihat dari kita, termasuk suami. Tapi kalau mimbarnya itu nggak ada keberkahan, sulit menembus ego suami. Maka ibu bawa energi negatif, karena akan kalah tuh. Kalau kitanya udah benar nggak sebel gitu, tenang gitu, terima gitu, itu nanti tiba-tiba ada kaget. Kok suami malah jadi kayak gini? Kok biasanya cuek banget, kok sekarang masih berubah? Itu ditarik oleh energi keyakinan ibu, ketenangan ibu, kedamaian ibu, keikhlasan ibu. Sementara itu yang bisa diusahakan oleh seorang istri. Karena kalau mau diajak, maka tuh harus seperti itu. Dia akan defense, akan makin melawan. Ya udahlah kayak gitu. Nah ibu harus mulai belajar terima suami. Tugas utamanya mungkin bukan ini. Yang bisa diubah dari kondisi saya ya dari saya. Pemikiran tidak adil, pemikiran kok kita mulu yang memulai, itu hilang. Itu cuma godaan setan saja, supaya kehidupan kita nggak bertumbuh. Itu godaan setan. Itu begini. Saling terus energi positifnya. Tadi yang saya sampaikan itu mulai lakukan, mana yang bisa dilakukan. Pasti ada yang berubah kalau energi sedikit saja. Dari sebelnya istri itu di hati itu mulai ikhlasnya dibuat, suami itu pasti lebih terasa. Kok istri saya makin mempesona? Kok melihat wajahnya lebih nyaman sekarang? Hatinya berubah, wajahnya pasti berubah. Baik, ada lagi karena kita alhamdulillah waktunya masih ada 15 menit ke depan. Silakan. Ini. Ya, enggak. Pakai ini aja ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Jayanti. Kebetulan ada teman nanya nih Pak Ustadz. Tadi juga kan temanya tentang penerimaan ya Pak Ustadz. Nah, gimana beliau di kasusnya? Kasusnya itu beliau tuh suaminya bukan pekerja pegawai gitu, bukan ya, jadi kayak wira swasta. Cuman
kalau ngambil keputusan kayak minjem atau apa tuh tanpa ini istrinya gitu. Jadi kayak minjem ini Ustadz konten riba gitu. Nah istrinya tuh sebenarnya nggak setuju Ustadz, cuman gimana ya, ininya tuh pasti keputusannya itu tanpa melibatkan si istri itu gitu. Terus teman saya nanya gimana gitu ya, maksudnya cara menerimanya. Kebetulan kan temanya pas banget nih Ustaz tentang menerima gitu. Nah itu apa yang bisa saya bantu sampaikan ke beliau ya Ustaz? Karena kan ini berkaitan dengan syariat ya Ustaz. Terima kasih. Prinsip menerima tadi bukan tiba-tiba menerima itu supaya kita stabil. Supaya masalah itu nggak jadi Enggak boleh. kalau saya terima keadaan yang gak nyaman ini, keadaan yang nyaman harus menyenangkan. Jadi nerima bukan menyenangkan. Siap merubah dalam siap menerima dan merubah bukan dalam keadaan energi kita makin hari makin terkuras. Tapi kita sudah berdamai dengan keadaan. Kalau problemnya suami tadi suka pinjam, lalu nggak mau menerima istri, tahu-tahu itu sudah banyak saja beban, banyak ketagihan dan sebagainya. Kalau menurut saya pasti ada alasan kenapa kok perilaku suami ini suka pinjam. Perbaiki dulu. Itu bisa dari muncul dari istrinya juga yang mungkin udah bertahun-tahun suka ngenek-nekan suami, bisa jadi ya. Tapi ini di kasus itu memang harus ngobrol konteksnya itu seperti apa. Bisa jadi tuntutan istri itu melebihi pendapatan suami, bisa jadi gajinya memang kurang, maka tugas istri memang harus cari cara supaya suami itu nggak lagi kesana terus. Atau bisa jadi pengeluarannya mana nih kalau misal istri nggak ngerasain dari pinjaman itu. Nah itu harus diselidiki. Tapi betul Ustaz, beliau tuh buka kayak sembako gitu Ustaz. Ya tapi beliaunya juga dagang gitu. Istrinya juga dagang. Nah itu kayak untuk menutupin kebutuhan itu. Jadi kayak mungkin ada kebutuhan yang penting. Jadi ya terus si istrinya itu maksudnya tuh nggak mau pinjam riba gitu, tapi si suaminya tuh malah ini tuh atas nama istrinya gitu loh Pak Ustadz. Nah, kalau bisa datanya yang saya dengar ini ya data ya, kita kadang nggak tahu yang terjadi sebenarnya itu kesalahan dimulai dari mana, mana yang bisa diperbaiki dulu, nggak usah nunggu yang lain. Tapi kalau dari informasi ini, berarti kan memang ada kekurangan pendapatan kan. Nah, maka istrinya harus makin sekarang. Biar suami ini tadi itu nggak terpaksa pinjam, karena tadi itu suami ini harga dirinya tinggi, dia mending pusing dikejar-kejar utang daripada pusing lihat isi kekurangan. Maka dia seolah-olah ini solusi, padahal bagi istrinya itu juga bukan solusi nambah problem, tapi kan kurang sembako tadi bilang. Maka istri harus cari cara. Ya semua cara yang saya sampaikan berlaku di ibu yang cerita tadi. Karena bagi bisa jadi dari yang sudah saya paparkan itu, untuk keluarga-keluarga yang sudah aman bisa nggak harus dipraktekkan semua. Tapi kalau udah keadaannya seperti itu, dari awal saya bilang praktekin, jangan sampai ada yang nggak dipraktekin. Mulai dari rasa syukur yang ditumbuhkan, itu cara kita mengakses tambahan nikmat dari Allah. Kenapa gajinya kok nggak seberkah? Padahal ada yang ada ratusan bahkan ribuan karyawan yang kerja dan gajinya sama dengan suami saya, tapi nggak harus minjem uang untuk memenuhi kebutuhan. Di mana letak kebocoran tertingginya? Itu harus butuh perbincangan dan kira-kira di mana nih? Kalau memang ini nih bisa dikurangi sebenarnya, nggak harus tiap hari makan lauknya daging misalnya. Masih ada kan? Supaya nanti suami nggak terpaksa minjam. Karena tadi itu awalnya suami minjam karena nggak tega kekurangan di rumah. Lama-lamaan setan masuk di situ, jadi kebiasaan, dan terus setan itu demen orang stres. Pintu termudah setan masuk ke manusia itu lewat pintu suntuk, pintu kekurangan, pintu kegelisahan, pintu kekhawatiran. Ya saran saya yang dari tadi itu jelasin jelas. Mulai dari yang bisa dilakukan, ya dari satu istrinya. Habis itu mulai agak ada catatan-catatan gimana bocornya, uang yang segini
Gimana harus saya nyetok? Kalau kita semua udah kebingungan karena hutang udah numpuk, tagihan dari 2 tempat, 3 tempat masih harus dicicil, dan kemungkinan kalau ini belum lunas masih kekurangan, maka mulai dengan sebut ya Allah, aku kekurangan, aku terus menutupi kebutuhan-kebutuhan lewat hutang, bantu aku, tolong, terus panggil saya ke jalan. Terima kasih Pak Ustadz. Sebenarnya kalau diskusi masih berlanjut, diharapkan pulang dari sini kita udah nggak bawa persoalan baru ke rumah. Artinya solusinya udah tuntas di sini. Tadi sudah saya sampaikan nomor HP-nya, silakan nanti bisa Mbak Erni mau diskusi, mau bertanya tadi, lama nggak memberikan kesempatan. Ya, soalnya ini kan opennya dari potongan video dari Dr. Aisyah Dahlan ya, yang kalau misalnya istrinya membantu keuangan keluarga, tapi niatnya jualan untuk membantu, itu apa sih nggak berkah apa gitu. Jadi disarankan sih ya kalau misalnya mau nyari uang, niatnya karena mau mengeksplor hobi kita atau apa gitu. Tapi udah jelas-jelas ya kebanyakan sih bukan mengeksplor hobi ya, emang yang membantu suami gitu. Terus dengan kata nggak berkah itu itu ya setahu saya tuh kalau misalnya istri membantu suami, jadi dapatnya malah sedekah kan, bukan karena jadi nggak berkah gitu. Saya setuju ya. Dimana pendapat Bapak yang lebih tahu lah pastinya di beliau bagaimana dengan keadaan ibu-ibu yang banyak membantu keadaan keluarga. Masya Allah. biar lebih nyambung dengan apa yang disampaikan Hebat banget. dengan mudahnya kalau tidak salah suami istri itu bagaikan pakaian yang saling menutupi satu sama lain. Namun masya Allah ketika kita berseluncur di dunia maya, namanya juga di kota apapun, sekarang banyak sekali mungkin lebih banyaknya ibu-ibu ya, yang kemudian dia dengan gamblarnya menjelaskan tentang aktivitas malamnya dia dengan suaminya. Itu bagaimana kita bisa itu? Karena memang dengan sengaja bercerita tentang aktivitas malam itu sudah menjadi sesuatu hal yang seperti itu ya. Karena itu juga merupakan dari munculnya Terima kasih Bu. Untuk sambungan pertanyaan yang kedua tadi, memang secara fikih dilarang menceritakan kondisi hubungan badan dengan suami itu ke orang lain. Misalnya, tahu nggak suami kita itu paling senang dia posisinya gitu. Itu nggak boleh dalam hubungan. Menceritakan keadaan private yang harusnya cuma diketahui. Walaupun di sana nggak ada tergambar apapun, nggak ada visualnya, cuma diceritain aja. Itu memang disarankan dari perbuatan. Maka ketika dia langgar pasti ada efek ketidakbaikan. Entah yang suaminya jadi gampangan, istrinya jadi gampangan, atau ya yang kurang comfort, kurang apa ya, kurang solid aja gitu. Walaupun mungkin permasalahan ya. Tapi biasanya kalau orang yang suka kayak gitu, ya memang biasanya dia juga nggak terlalu solid pengetahuan agamanya gitu, tata keramanya ini boleh apa enggak, ini juga. Tapi itu memang dilarang, haram menceritakan kondisi, apalagi sampai lebih detail daripada sekedar bilang gini aja semua nggak boleh. Kalau tadi aku baru hubungan seksual, itu sebenarnya nggak boleh, apalagi diceritakan agak detail gitu. Kecuali dia berobat gitu. Iya, meditasi program posisinya harusnya gini loh. Ya itu beda, itu boleh. Itu karena
kita menceritakan penyakit kepada orang yang kalau misal ke psikolog, ya dia akan ceritakan paling private-nya. Suami saya suka mukul, itu nggak boleh di media sosial. Tapi ke psikolog ya boleh karena tujuannya Nah untuk yang tadi itu diperbolehkan kalau dalam rangka membantu, ini sepengetahuan saya. Yang kali diperbolehkan itu kalau suami udahlah kamu yang cari nafkah, itu sudah tidak bisa. Karena mencari nafkah itu ada dalam pundak lelaki yang ada dalam syariat Islam. Tetapi kalau dalam perjalanan ada diskusi yang istrinya itu ikhlas, itu maka diperbolehkan membantu perekonomian suami. Ada fatwa haram istri bekerja membantu suami kan. Bekerja sama makin baik kalau sama-sama ikhlas. Tapi tadi jangan sampai punya pikiran ya kalau urusan nafkah mah istri saya yang utama. Itu nggak boleh, saya mah cuma bantu aja, nggak bisa. Walaupun secara real ternyata ketika dia berusaha jualan online pendapatannya lebih besar daripada suami. Tapi tetap aja harus ada mindset di suami, mah ini nafkahnya. Misalnya, mah ini nafkahnya 1 juta. Nah kebutuhan rumah tangga dia 3 juta, 2 jutanya dinafkahin dari jualan istri. Itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai ya udah lama yang nyari nafkah sekarang tanggung jawab mama karena mama punya skill. Itu nggak boleh. Berarti dia udah melepas tanggung jawabnya sebagai menjadi nafkah. Masalah moral itu ya rezeki dari Allah kan. Nah itu dicarikan solusi. Kalau solusinya dari solusi kita ternyata istri nanti mau jualan dan bapak boleh juga membantu. Ikhlas saya nggak boleh, istri ikhlas nggak? Ikhlas. Tapi kalau istrinya bilang ini, ya saya mah terpaksa gitu. Kalau bantu suami sebenarnya saya juga udah capek. Itu agak udah berkah. Itu masuk ke ranah nggak berkah karena istri seharusnya memang punya hak tidak membantu, punya hak diam saja. Dan suami juga punya kewajiban sebenarnya membantu istri di rumah itu bukan cuma hanya nafkahi uang saja, tapi ngebantu orang cuci piring, orang saya orang Jawa cuci piring, bantuin nyapu halaman. Itu Nabi Muhammad contoh. Bahkan Nabi Muhammad tuh jahit ini ya anjing dari bajunya itu sendiri untuk mengajari umatnya tuh kerjasama yang saling melengkapi tadi. Suami pakaian istri, istri itu juga bagian dari suami. Artinya saling menjaga begitu. Jangan sampai ada yang seharusnya dari konsumsi itu. Saya cerita. Kalau mau cari solusi ya yang orang yang dipercaya. Tapi tiap ada orang yang mau diajak bercerita dan mau dengerin, kita cerita aja. Ya aib keluarga udah nggak punya hal lagi. Kalau dari pendapat saya dan dari guru yang saya dengar, boleh Ibu-ibu, insya Allah sesi tanya jawab sudah kita tuntaskan. Semuanya aman ya? Aman? Anak-anak aman? Ini anak-anak aman Ustaz? Iya, soalnya maksudnya kan tidak ada yang konsultasi tentang anak. Mudah-mudahan habis ini aman semuanya Bu ya. Seperti yang disampaikan sama kita, bahwa kuncinya ada pada diri kita sebagai seorang ibu. Mungkin dari semua yang kita bicarakan itu bisa jadi kita bisa praktekin 1-2 hal. Karena satu formula itu tetap harus dikontekstualisasi. Yang penting kita harus mengupayakan perbaikan. Mau memperbaiki jendelanya dulu apa? Ada yang memang nggak bisa ini, kalau ngebongkar semua tetap nggak bisa. Yang upayakan yang bisa. Gak semuanya ini harus ideal, tapi kemauan kita untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas dari bahagia ke bahagia banget, dari bahagia banget ke bahagia banget dan bersyukur banget. Nah yang seperti itu harus memang diupayakan sedikit demi sedikit. Paling kecilnya dari perasaan kita yang mulai diubah, dari perasaan kita, dari hati kita, dan semoga judul ini bukan hanya sekadar judul, The Blessing Mom itu menjadi benar-benar Allah wujudkan dalam hidup kita menjadi ibu yang terberkati, ibu yang terrahmati, lalu menjadi istri yang senantiasa mempesona dengan
dengan kebersihan hatinya, dengan kebaikan hatinya, dengan pelayanan yang tulus menerima anak yang luar biasa, dan menjadi ibu, menjadi mama bagi anak-anak yang menginspirasi. Yang tiap tahapan perkembangannya itu berhasil kita memberikan pengalaman isi batinnya dengan kasih sayang dan sebagainya. Itu belas hikmah menjadi suami, menjadi istri yang mempesona, dan menjadi ibu yang menginspirasi. Semoga Allah iyakan dan semua yang hadir betul-betul terwujud apa yang menjadi tema. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.